Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bubble sorting. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asgal Nubail, NRP 003. Perkenalkan, nama saya Alifara Tunisa, NRP 024 1184006. Nama saya Riri Mustika Rahma, NRP 024111840 Halo semuanya, saya Cynthia Feby Berliana, NRP 0046. Bersama rekan-rekan yang lain, setelah ini kami akan membahas tentang apa itu bubble sorting. Jadi selamat melihat video ini dan semoga bermanfaat. Pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian sorting, macam-macam dari sorting. Selanjutnya ada logika dasar, flowchart, algoritma dasar, contoh dari bubble sorting, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari sorting. Sorting sendiri merupakan suatu proses penyusunan data yang akan disusun menurut pola atau aturan tertentu, dan proses tersebut terimplementasi dalam berbagai macam aplikasi. Terus ada tipe dari sorting, yaitu ascending dan juga descending. Untuk ascending, pengurutan data dari nilai terkecil ke terbesar, sedangkan descending, pengurutan data dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sorting dan sebelum kita menuju ke pembahasan topik inti yaitu bubble sorting, tentu kita perlu tahu macam-macam dari sorting. Nah, pada pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai 8 macam sorting. Yang pertama ada bubble sort, kedua ada selection sort, lalu yang ketiga ada insertion, keempat quick, 5 shell, 6 merge, 7 radix, dan 8 heap sort. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yaitu bubble sort. Nah, untuk bubble sort sendiri merupakan sebuah algoritma di mana merupakan suatu proses pembandingan antara tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Nah, teknik ini menyusun data yang diinginkan secara berurutan dengan membandingkan elemen data yang ada dan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Oke, selanjutnya pada section 3 kali ini akan dijelaskan mengenai logika dasar dari bubble sort. Nah, seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, bahwasannya teknik dari bubble sort ialah mengurutkan data dengan membandingkan antara tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Nah, di sini untuk memudahkan pemahaman mengenai bubble sort, diberikan contoh. Di sini terdapat array A yang memuat 4 angka yaitu 2, 5, 4, dan 1. Nah, dalam hal ini perlu diingat bahwasannya untuk penamaan indeks array dimulai dari angka 0. Oleh karena itu di sini meskipun terdapat 4 angka, namun indeksnya hanya sampai 3 dikarenakan indeks dimulai dari 0. Oke, selanjutnya untuk proses yang pertama yaitu first pass. Untuk step 1 di sini saya menggunakan tipe ascending di mana pengurutan dilakukan dari terkecil hingga terbesar. Untuk step pertama di sini dapat dilihat bahwa tiap elemen array dari urutan indeks 0 itu akan dibandingkan satu persatu dengan elemen di sebelahnya. Nah, jika antara elemen satu dan elemen sebelahnya itu terdapat salah posisi urutan, akan dilakukan swap atau penukaran hingga mendapatkan posisi urutan yang benar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk di indeks 0 terdapat angka 2 dan indeks 1 terdapat angka 5, di mana hal ini sudah memiliki urutan posisi yang benar, yaitu 2 yang kecil di sebelah kiri dan 5 yang besar di sebelah kanan. Step 1 ini urutannya sudah benar. Nah, nantinya untuk step selanjutnya akan dilakukan pembandingan dan penukaran elemen seperti pada step 1 ini. Apa sih I, J atau limit value of J? Nah, di sini karena kita masih memasuki proses awal yaitu first pass, kita boleh melakukan pembandingan untuk semua elemen. Jadi di sini kita tidak terbatas untuk membandingkan elemen mana saja yang bisa dibandingkan, namun untuk proses awal ini kita bisa membandingkan keseluruhan elemen yang ada pada array. Oleh karena itu di sini didapatkan I sama dengan 0, di mana kita tidak ada batasan untuk melakukan perbandingan elemen array.
Lalu untuk J sama dengan 0 hingga 3 di sini itu kembali lagi bahwa kita di tahap awal ini boleh membandingkan tiap elemen hingga sampai elemen akhir. Oleh karena itu limit value of J di sini terletak setelah indeks 3, yang artinya dari indeks 0 hingga indeks 3 kita boleh membandingkan untuk dapat urutan yang benar. Untuk step 2 di sini, karena 2 dan 5 tadi sudah berada pada urutan yang tepat, kita lanjut ke step 2. Nah, di step 2 ini pembandingan tiap elemen akan bergeser, yang tadinya dari indeks 0 dengan indeks 1. Nah, sekarang di step 2 ini dibandingkan dari indeks 1 dengan indeks 2. Di step 2 ini letak posisi antara 5 dan 4 itu menempati posisi yang salah, di mana 5 itu seharusnya berada di kanannya 4, dikarenakan 5 lebih besar daripada 4. Oleh karena itu, di sini 5 dan 4 dilakukan swap atau penukaran untuk mendapatkan posisi yang benar. Oleh karena itu, di step 2 ini diperoleh urutan 2, 4, 5, 1. Di mana 4 dan 5 ini sudah merupakan hasil swap pada step 2. Nah, lanjut untuk step yang ketiga. Nah, di sini step 3 berawal dari hasil dari step 2 yaitu 2, 4, 5, 1. Namun untuk pembandingan bergeser ke indeks setelahnya yaitu indeks 2 dan indeks 3 karena sebelumnya telah dilakukan pembandingan antara indeks 1 dan indeks 2. Nah, di sini untuk indeks 2 dan 3 dapat dilihat bahwasannya terdapat salah urutan di mana seharusnya 5 itu berada di sebelah kanan 1 karena 1 lebih kecil daripada 5. Oleh karena itu dalam step 3 kali ini dilakukan swap atau penukaran sehingga diperoleh hasil untuk proses pertama atau first pass ini itu 2, 4, 1, 5. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan proses pembandingan secara terus-menerus hingga untuk keseluruhan array di sini didapatkan urutan yang benar dari indeks 0 hingga indeks 3. Dapatkan untuk hasil dari first pass tadi ialah 2, 4, 1, 5. Nah, di sini kita memasuki proses kedua atau second pass. Nah, sebenarnya untuk keseluruhan caranya itu sama seperti cara pada proses pertama tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk step pertama yakni memuat bilangan dari hasil first pass 2, 4, 1, 5. Nah, kembali lagi di sini bahwa I sama dengan 1. Kenapa I sama dengan 1? Dikarenakan di sini 5 itu sudah menempati urutan yang paling besar dan menempati urutan yang benar, di mana dari keempat angka di sini 5 itu merupakan bilangan yang terbesar dan di sini 5 sudah menempati ujung paling kanan di dalam kotak array, sehingga dari untuk second pass ini I sama dengan 1 yang mengibaratkan bahwa sudah terdapat satu angka atau satu kotak yang sudah tidak bisa lagi diubah atau dilakukan pembandingan dikarenakan itu sudah merupakan angka yang terbesar dan merupakan tempat di mana memang seharusnya angka itu berada, yaitu 5 itu memang sudah tepat berada pada kotak paling kanan. Nah, untuk Y sama dengan 0 hingga 2 itu dikarenakan I sama dengan 1. Oleh karena itu, untuk pembandingan kita hanya bisa membandingkan dari 0 hingga 2. Seperti itu. Lalu untuk step kedua, nah, karena untuk step pertama 2 dan 4 itu sudah menempati posisi yang benar, maka dilanjutkan ke step kedua, di mana dilakukan pembandingan terhadap 4 dan 1 atau indeks 1 dan dengan indeks 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa indeks 1 dan 2 itu menempati posisi yang salah. Oleh karena itu, untuk step 2 di sini akan dilakukan swap antara 4 dengan 1. Nah, sehingga diperoleh bahwa urutan 1 dan 4 itu akan berputar 4 dan diperoleh angka 2, 1, 4, 5. Nah, selanjutnya untuk step 3 di sini dari step 2 didapatkan angka 2, 1, 4, 5. Nah, di sini perlu diingat bahwasannya untuk proses kedua, pembandingan elemen array hanya bisa dilakukan hingga sampai di indeks 2. Oleh karena itu berarti di sini indeks 2 tidak bisa lagi dibandingkan dengan indeks 3 dikarenakan indeks 3 yakni 5 sudah berada dan sudah menempati posisi yang benar. Jadi di sini untuk step 3 sudah mencapai kondisi akhir dari proses 2. Alhasil untuk proses 2 ini dihasilkan untuk array A yakni 2, 1, 4. Nah, untuk proses yang ketiga, seperti proses-proses sebelumnya, bahwasannya di proses ketiga ini hasil dari proses kedua akan dipakai untuk memulai proses ketiga. Nah, di sini untuk proses kedua didapatkan hasil 2, 1, 4, 5. Nah, lanjut ke proses ketiga.
Nah, di sini dari angka 2145 yang telah didapatkan dari proses kedua, itu dilakukan pembandingan seperti semula tadi, yaitu dari indeks 0. Nah, di sini perlu diketahui bahwasannya I sama dengan 2 dan J sama dengan 0 hingga 1, di mana di sini bisa diketahui bahwa angka 4 dan 5 sudah tidak bisa dilakukan perbandingan lagi, atau dalam kata lain angka 4 dan 5 itu sudah mencapai posisi di mana angka itu memang seharusnya berada. Jadi di sini kita hanya bisa membandingkan indeks 0 dan 1 seperti dideklarasikan oleh J sama dengan 0 hingga 1, dan I sama dengan 2 di sini itu menyatakan bahwa angka 4 dan 5 di sini tidak bisa diubah lagi. Nah, oleh karena itu di step 1 ini bisa dilihat bahwa 2 dan 1 itu menempati urutan yang salah. Oleh karena itu untuk step 1 pada proses 3 kali ini dilakukan swap yang nantinya akan dihasilkan 1, 2, 4, 5, di mana 1 dan 2 ini bertempat-tempat. Nah, di sini bisa dikatakan ialah hasil dari bubble sort untuk array A, di mana angka-angka dalam array A sudah menempati urutan yang benar, yaitu dari kecil ke besar. Jadi tadi yang awalnya angkanya tidak urut menjadi angka yang sudah urut dalam array A, yaitu 1, 2, 4, 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu algoritma dasar dan flowchart. Setelah kita mendapatkan algoritma dasar dari tahap ketiga, selanjutnya kita membuat flowchart-nya. Yang diawali dengan start, lalu kita menginputkan angkanya atau data bisa juga. Nah, untuk yang tahap ketiga tadi kita ada angkanya yaitu 2541, di mana 2 adalah bilangan ke 0 dan 1 merupakan bilangan ketiga. Oke, pertama masuk dulu ke for I sama dengan 0. Lalu untuk I-nya kan 0, kurang dari N-nya tadi yang ke 0, 2 dikurangi 1, berarti 0 kurang dari 1. Oke, terus selanjutnya for J sama dengan 0, yaitu 0 kurang dari I-nya, N-nya 2 dikurangi I-nya tadi 0 dikurangi 1. Jadi 0 kurang dari 2, kurang dari 1. Selanjutnya apabila AJ lebih besar daripada AJ plus 1, maka posisi dari AJ ditukar dengan AJ plus 1. Apabila tidak, akan dilanjutkan ke I berikutnya, yaitu 1 hingga 3. Dan berlaku juga untuk J-nya hingga semua bilangan habis. Dan setelah itu kita print result, setelah itu selesai. Selanjutnya kita ke contoh dari bubble sorting. Nah, yang pertama untuk di source code-nya kita menggunakan fungsi void bubble sort dengan input berupa ARR dan N yang bertipe integer. Lalu di sini ada deklarasi variabel yang digunakan, yaitu ada I dan J, yaitu untuk pengulangan bertipe integer, dan ada variabel TMP yang digunakan untuk penukaran sementara. Nah, selanjutnya dilakukan proses pengulangan, di mana di sini dilakukan pengulangan untuk variabel yang lebih besar daripada N, dan juga untuk variabel N min I min 1. Nah, di sini terlebih dahulu dilakukan pengulangan pada for yang kedua, selanjutnya dilakukan pengulangan pada for yang pertama. Setelah dilakukan pengulangan, di sini akan diidentifikasi atau dicek kondisinya apabila variabel ARR pada indeks J lebih besar daripada variabel ARR pada indeks J plus 1, maka akan dilakukan penukaran nilai variabel. Nah, selanjutnya lanjut di integer main. Nah, di sini terdapat deklarasi variabel array N, I, dan J yang bertipe integer. Lalu di sini terdapat input nilai yang berasal dari user, yaitu sejumlah data yang dimasukkan. Selanjutnya dilakukan proses reading oleh pemrograman dan akan dilanjutkan dengan input yang kedua, yaitu memasukkan nilai sebanyak sejumlah data yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya dilakukan pengulangan. Lalu di sini ada memanggil fungsi dari bubble sort dengan memasukkan dengan input berupa array dan N. Selanjutnya akan dihasilkan output berupa hasil pengurutan.
Nah, contoh dari inputnya adalah seperti ini. Jadi ketika di sini ada printf masukkan banyak nilai elemen, maka di input akan terbaca masukkan banyak elemen dan user akan mengisi sejumlah n data ini. Dilanjutkan dengan printf masukkan nilai akan muncul seperti ini dan user akan memasukkan sejumlah input nilai. Contohnya 10, 50, 20, 30 dan seterusnya. Nah, setelah itu dilakukan proses running dan dihasilkan output sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada printf hasil pengurutan sebagai berikut, maka di sini juga akan muncul hasil pengurutan sebagai berikut. Nah, di sini diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Begitu. Oke, kali ini ada contoh kedua dari bubble sorting. Di sini ada include stdioh dan conioh. Di sini ini mengindikasikan tentang library yang akan kita pakai untuk menjalankan program ini. Begitu pula dengan in-main ini menyatakan bahwa kita akan melakukan pemrograman dengan C++. Di sini ada in-array, di mana in-array itu sendiri merupakan perintah bahwa kita nanti itu akan memberikan 100 kotak. Gampangnya itu adalah 100 kotak. Dan juga ini nanti ada n, c, d, dan swap, di mana array n, c, d, dan swap ini merupakan integer yang kita indikasikan di sini dengan int ini. Selanjutnya ada printf. Perintah printf di sini itu artinya perintah untuk mengeluarkan kata-kata, berapa banyak elemen yang dimasukkan. Nah, hasil dari input ini tadi akan di-scan dalam perintah scanf dalam bentuk %d. %d itu apa? %d itu adalah integer, di mana %d ini nanti akan dibaca sebagai n. Nah, setelah itu program akan mengeluarkan tentang printf lagi yang bunyinya itu masukkan %d bilangan bulat. Nah, di sini nanti akan dibaca sebagai n, di mana berapa banyak bilangan yang akan dimasukkan nantinya. Nah, selanjutnya ada fungsi looping. Fungsi looping di sini adalah for, di mana for ini dengan perintah c sama dengan 0, c kurang dari n, dan c++. Artinya, program akan berjalan, akan dimulai ketika c sama dengan 0 hingga c kurang dari n. Dan selanjutnya, c itu akan bekerja secara bertahap, atau plus begini. Nah, dalam perintah for ini tadi, akan dibaca %d. Nah, %d di sini itu dianggap sebagai array c ini tadi. Array c ini tadi apa bentuknya adalah integer yang kita tulis di sini dalam %d. Selanjutnya ada fungsi looping yang kedua, yaitu for c sama dengan 0, c kurang dari n-1, dan c++. Sama fungsinya seperti tadi, ini mengindikasikan c itu akan bekerja dari 0 hingga n-1. Nah, di dalam fungsi for ini tadi, ada fungsi for lagi, yaitu d sama dengan 0, d kurang dari n-c-1, dan d itu plus. Nah, kalau ada seperti ini artinya fungsi for yang ada di sini akan bekerja terlebih dahulu, dia akan menyelesaikan perintahnya, setelah itu baru berjalan ke for yang ini. Nah, setelah itu di for yang ini tuh ada fungsi lagi, yaitu fungsi if. Nah, if di sini itu akan berjalan ketika array d nilainya itu lebih dari sama dengan maksudnya array d lebih dari array d plus 1. Nah, ketika statusnya seperti ini, maka perintah akan berjalan pengurutan. Pengurutan ini dapat dilihat dalam fungsi ini, di mana swap yang dalam bentuk integer tadi itu adalah sama dengan array d. Nah, array d sendiri sama dengan array d plus 1. Nah, array d plus 1 sama dengan swap. Ini adalah perintah pengurutan. Dia akan membaca dari depan apabila dibandingkan dengan array selanjutnya atau array d plus 1. Apabila array yang sebelumnya itu lebih kecil daripada array yang sesudahnya, maka dia akan tetap ada di situ. Namun apabila dia lebih besar, maka dia akan bertukar tempat.
itu. Nah, ketika fungsi ini tadi sudah berjalan, semua fungsi yang ada di atas ini tadi diakhiri dengan tanda tutup kurung. Lalu, ada lagi perintah printf untuk mengeluarkan kata-kata daftar diurut dalam urutan menaik. Jadi hasil dari running perintah ini tadi akan diurutkan di sini, di perintah ini. Di mana for itu ada fungsi for lagi, yaitu fungsi looping, di mana C sama dengan 0, C kurang dari N, dan C itu bekerja secara plus atau menaik atau bertambah. Nah, setelah itu, di sini ada fungsi printf. Nah, printf ini sendiri nantinya yang keluar itu akan dibaca sebagai array atau C. Selanjutnya di sini ada perintah get. Get di sini itu fungsinya untuk menahan tampilan dari program dikeluarkan. Agar lebih paham, setelah ini akan ada contoh input dalam bentuk C++. Nah, tapi sebelumnya ini ada inputnya itu kita akan masukkan contoh 5 dan nilainya itu ada 10, 5, 55, 25, dan 15. Dimana nanti hasilnya akan jadi 5, 10, 15, 25, dan 55. Oke. Ini, nah, seperti ini apabila dimasukkan ke dalam C++. Sama seperti perintah yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Ketika dimasukkan ke dalam C++, lalu di running, maka outputnya akan seperti ini. 5 ini adalah input yang kita masukkan, ini juga 5 bilangan bulat yang kita masukkan, dan output yang akan didapatkan adalah ini, daftar diurut dalam urutan menaik, yaitu menjadi 15, 10, 15, 25, dan 55. Oke, dan selanjutnya ada kesimpulan dari bubble sorting yang sudah kami bahas sebelumnya. Kesimpulan didapat ada kelebihan dan kekurangan dari bubble sorting itu sendiri. Kelebihannya yang pertama, metode bubble sorting ini paling sederhana dibandingkan metode sorting yang lain. Yang kedua, definisi terurut terdapat dengan jelas dalam algoritma. Yang ketiga, mudah diubah untuk menjadi kode. Dan yang terakhir, cocok untuk pengurutan data dengan elemen terkecil yang terurut. Namun kekurangannya, kinerja program bubble sorting ini sendiri akan memburuk ketika data yang diolah itu sangat besar atau sangat banyak. Selanjutnya, metode pengurutan paling tidak efisien bubble sorting ini karena kenapa? Karena bubble sorting ini prosesnya akan kembali berulang dari awal untuk memastikan seluruh array telah mencapai perurutan yang diinginkan. Jadi, dia akan terus mengulang walaupun array itu sudah urut, karena dia akan berpatokan dengan input yang kita berikan. Misalnya kita berikan beberapa kali perulangan. Nah, dia akan ikut itu walaupun si array itu udah urut. Dan selanjutnya ada daftar pustaka. Jadi kami di sini juga sebelumnya sama nih kayak teman-teman kayak belum paham tentang apa itu bubble sorting, kita juga baca-baca, dan ini merupakan referensi yang kita pakai untuk membuat slide ini agar teman-teman juga paham tentang apa itu bubble sorting.